Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat segala hidayah dan inayahnya sehingga dapat berkumpul di kelas IPS 2 dengan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Saya Pendana Jumbo sebagai moderator. Saya Hasna Dita sebagai pemateri 1. Saya Anika Krisnawa sebagai pemateri 2. Saya Ira Natali sebagai pemateri 3. Saya Lutfiana Rosatina Kartika sebagai pemateri 4. Saya Hilman Aunuddin Mustafi sebagai pemateri 5. Di sini kami akan mempresentasikan cerita sejarah dari hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Hasna Nadifa. Bab 2 cerita sejarah. Mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. A. Pengertian dan ciri novel. Novel merupakan salah satu ragam proses sastra selain cerpen. Adapun ciri-ciri novel adalah: 1. Terdapat konflik yang mengakibatkan perubahan nasib pada pelakunya. 2. Terdapat tema yang lebih kompleks. Yang ketiga, terdapat banyak tokoh. Yang keempat, latar meliputi wilayah geografis yang luas dan ditandai dalam waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir adalah memiliki alur yang rumit dan panjang. Unsur-unsur novel dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Meliputi 1. Tema atau permasalahan pokok. Yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian cerita dimulai dari awal cerita hingga akhir penyelesaian. Alur dalam novel dibagi menjadi 3, yaitu alur maju atau cerita yang dirangkai dimulai dari awal cerita hingga akhir penyelesaian. Yang kedua adalah alur mundur. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah cerita yang dirangkai dari mulai penyelesaian menuju awal cerita. Dan yang ketiga adalah alur campuran atau cerita yang dirangkai dari mulai pertengahan, kemudian ke awal dan baru ke akhir. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah orang-orang yang bermain dalam cerita yang mempunyai watak. Watak dalam novel dibagi menjadi 3, yaitu 1. Protagonis atau yang berwatak baik. 2. Antagonis atau yang berwatak buruk. Dan yang ketiga adalah tokoh figuran atau tokoh pembantu. Selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tempat dan waktu terjadinya cerita. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah kedudukan atau posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dalam novel dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sudut pandang pengarang terlibat. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku dan saya. Yang kedua adalah sudut pandang pengarang serba tahu. Pengarang sebagai pengamat. Dalam sudut pandang ini, pengarang berada di luar cerita dan menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia atau dia. Dan yang terakhir adalah sudut pandang pengarang serba tahu. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggunakan nama-nama orang dan kata ganti orang. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang ditangkap oleh pembaca setelah membaca novel. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam menyatakan pikiran dan perasaan. Unsur ekstrinsik sebuah cerita dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang psikologis pengarang, latar belakang sosiologis pengarang, 3. latar belakang kebahasaan dan kesastraan pengarang. Novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat
naratif, bisa juga bersifat deskriptif. Disajikan dengan gaya-gaya pengetahuan luas dari pengarang. 2. Mengidentifikasi struktur teks sejarah. 1. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi cerita yang biasanya terletak di awal cerita. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan latar waktu atau latar suasana pada cerita. Komplikasi merupakan asal mulanya terjadi konflik. 4. Evaluasi adalah bagian penyelesaian masalah yang dilakukan oleh tokoh utama. 5. Resolusi merupakan kelanjutan dari evaluasi. Coda merupakan bagian penutup dari cerita tersebut. 3. Membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Novel sejarah tidak semua tokohnya nyata dan ada juga tokoh yang fiksi. Sedangkan teks sejarah, semua tokohnya berdasarkan dari data yang sudah ada dan fakta. Novel sejarah juga termasuk karya sastra, sedangkan teks sejarah merupakan termasuk karya ilmiah. Novel sejarah berisi dengan fakta dengan tambahan imajinasi dari penulis, sedangkan teks sejarah berisi tentang fakta yang benar-benar terjadi. B. Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. 1. Penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata ganti untuk menggantikan kata benda, menamai seseorang atau yang secara tidak langsung. Yang kedua, penggunaan adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan merupakan kata yang untuk menerangkan tempat dan waktu. Contohnya tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, dan tadi malam. Yang ketiga, penggunaan adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang untuk menerangkan kata benda. Penggunaan kata-kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana dalam cerita tersebut. Yang keempat, penggunaan kata kerja material. Kata kerja material atau disebut juga kata kerja verba material. Verba material merupakan suatu jenis kata yang mempunyai fungsi untuk menerangkan, untuk menunjukkan perbuatan fisik atau perbuatan peristiwa. Contohnya membersihkan, memasak, dan membaca. 6. Penggunaan konjungsi moral. Merupakan suatu kalimat yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lain. Yang ketujuh, penggunaan kalimat bermakna lampau. Dalam novel sejarah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau karena di dalam cerita sejarah banyak peristiwa-peristiwa yang lampau. Kejelasan penggunaan kalimat tidak langsung. Cara pengarang untuk menuturkan suatu tokoh. 9. Penggunaan dialog. Setiap tokoh terlibat dalam interaksi dengan tokoh lainnya. Salah satunya menggunakan dialog. Mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Nilai-nilai dalam novel sejarah. 1. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan perangai budi pekerti serta tingkah laku manusia terhadap sesamanya. B. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan sesama masyarakat. C. Nilai religius, kepercayaan atau agama tertentu. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat. Yang kelima ialah nilai pendidikan atau edukatif.
Nilai pendidikan atau edukatif adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Yang keenam adalah nilai etika. Nilai etika adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Yang ketujuh adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan keindahan. Yang kedelapan adalah nilai politik. Nilai politik adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang ke-11 adalah nilai patriotik. Nilai patriotik adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan. Yang ke-12 nilai patriotik. Nilai patriotik adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan. Yang ke-10 adalah nilai psikologi. Nilai psikologi adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh. Yang ke-11 nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai dalam novel yang berhubungan dengan status atau kondisi ekonomi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai historis. Nilai historis adalah nilai dalam novel yang berhubungan Menulis novel pribadi. Langkah-langkah dalam menulis sebuah novel. 1. Mencari ide. Ide dapat diambil dari kehidupan sehari-hari, berita di televisi, dan keadaan lingkungan sekitar. 2. Menentukan unsur-unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar dalam sebuah cerita. 3. Observasi untuk menunjang unsur dan struktur novel. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat film dokumenter, dan mengunjungi tempat-tempat untuk melakukan setting novel. 4. Mulailah menulis. Menulis butuh tekad yang kuat. Mulailah menulis secara cepat saat ide datang. 5. Minta seseorang menjadi pembaca. Mintalah seseorang menjadi pembaca pertama bab demi bab tulisan Anda. Dengan begitu, Anda akan bersemangat dan menyelesaikan novel tersebut. 6. Menyunting novel. Menyunting novel bertujuan untuk memperbaiki tulisan Anda baik dari segi bahasa maupun dari isi cerita. Sebelum presentasi ini berakhir, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Diman. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma umit 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal akhirin wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana